Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hetty Christina Sari. Dan pada kesempatan kali ini aku mau ngejawab pertanyaan dari beberapa teman aku tentang gimana sih kok ASI aku bisa lancar padahal kan aku melahirkan secara sesar. Dan tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow IG aku juga di Hetty Christina 04 agar nanti kalau ada update info terbaru yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman biar nggak ketinggalan ya. Oke, kita langsung lanjut ke video. Nah, kenapa sih kok harus ASI, ASI, dan ASI? Kenapa nggak SUFOR aja? Karena ASI sendiri mempunyai manfaat yang luar biasa bagi ibu maupun bagi bayi kita. Dan berikut adalah manfaat bagi ibu. Dengan menyusui, maka pengembalian rahim ibu ke ukuran semula akan lebih cepat, terus mempercepat berhentinya perdarahan setelah melahirkan. Dengan menyusui juga merupakan KB alami. Jadi kalau misalkan kita menyusui rutin sampai 2 tahun nggak KB pun nggak masalah. Dan sampai saat ini, sampai usia anak aku 4 bulan, aku juga belum mengalami menstruasi. Praktis, ekonomis, dan tidak repot. Juga bonding antara ibu dan anak akan lebih erat dengan menyusui. Juga bisa mengurangi resiko terjadinya kanker payudara pada ibu. Pentingnya, berikut adalah manfaat ASI bagi bayi kita. ASI merupakan makanan alami yang baik untuk bayi, praktis, ekonomis, mudah dicerna, memiliki komposisi zat gizi yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan anak. Menurut penelitian, bayi yang diberikan ASI memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibanding bayi yang hanya diberi susu formula. Yang ketiga, ASI merupakan zat pelindung antibodi yang melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama, seperti imunoglobulin, lisosim, komplement C3 dan C4. Terus bayi tidak akan alergi dengan ASI. Dan berikut adalah perbedaan kandungan pada susu formula dan ASI. SUFOR hanya memiliki kandungan mineral, protein, lemak, DHA, ARA, air, karbohidrat, dan vitamin. Sedangkan pada ASI memiliki banyak kandungan dibanding SUFOR seperti hormon, antibodi, antiparasit, enzim, faktor pertumbuhan, antivirus, anti alergi. Yang jelas ini tidak terdapat pada SUFOR. Jadi kalau bisa pro ASI ya, Mam. Tapi pada kenyataannya hanya sekitar 35,7% ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya sampai usia 6 bulan. Dan ini sangat disayangkan sekali, makanya kita sebagai ibu harus mengupayakan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, kalau bisa selama sampai 2 tahun. Dan saat ini usia anak aku 4 bulan. Aku satu kali pumping biasanya menghasilkan 150-200 ml air susu. Dan aku pumpingnya setiap 2-3 jam sekali. Dan yang sebelah kiri itu 150 ml, yang sebelah kanan itu langsung 2 botol 200 ml. Terus ini yang di kantong ASI ini adalah yang aku simpan di freezer. Terus yang sebelah kanan di botol-botol kaca itu biasanya kalau misalkan dia satu kali minum sisa atau yang belum ditaruh di freezer, aku taruh di botol kaca seperti itu. Yuk kita langsung ke tips dari aku. Tips yang pertama, kalian tuh harus pilih tempat persalinan atau bidan yang pro ASI. Nah, kalian ini bisa kalian siasati dengan kalian tuh tanya-tanya orang-orang yang sudah pernah melahirkan di sana. Seperti aku dulu pas waktu melahirkan, aku tuh ada referensi beberapa tempat yang kemungkinan nanti akan aku jadikan tempat persalinan aku. Tapi setelah aku tanya-tanya ke beberapa teman atau beberapa saudara yang sudah pernah melahirkan di tempat tersebut, ada yang tempat yang dia itu lebih pro ASI daripada tempat yang lainnya. Kalau misalkan kita hanya tanya ke bagian resepsionis atau bagian rumah sakit, pasti mereka akan menjawab kalau dia itu pro ASI. Tapi pada kenyataannya ada yang lebih menekankan kita untuk pro ASI. Sebenarnya apa sih pentingnya kok kita harus memilih tempat yang pro ASI?
Karena nanti pada saat kita lahiran, baik secara normal maupun secara sesar, kita itu nggak akan lagi memikirkan hal-hal yang lain, misalkan tentang ASINya gimana gitu, kayak gitu kita tuh nggak memikirkan. Kita tuh hanya memikirkan keadaan kita, sakitnya gimana. Untuk hal-hal yang lain itu kita harus mendapatkan support atau dukungan dari orang lain. Nah, kayak aku dulu, aku kan melahirkan secara sesar. Nah, pada saat itu aku merasakan sakit yang luar biasa. Tapi karena aku memilih tempat yang dia itu pro ASI, makanya perawat sama bidannya di situ tuh selalu memberi support aku atau memberi arahan aku untuk setiap 2 jam sekali harus menetei atau breastfeeding kepada anak aku. Dan maka dari itu aku tuh jadi kebiasaan, jadi setiap 2 jam aku breastfeeding. Terus yang kedua, ajari bayi kita untuk breastfeeding sedini mungkin. Jadi setelah dia lahir langsung saja kita ajari dia breastfeeding, dan itu bisa kita lakukan setiap 2 jam sekali. Nggak apa-apa walaupun belum keluar ASINya, terus saja kita breastfeeding dia, kita breastfeeding lagi agar dia tuh kebiasaan dan dia tuh mahir untuk breastfeeding sendiri. Dan jangan, jangan langsung diberi sufor walaupun kita tidak keluar. Karena pada saat baru lahir, bayi itu masih tahan untuk tidak minum sampai 1 harian. Dan makanya itu kita jangan langsung untuk memberi sufor. Kalau bisa kita breastfeeding terus agar kolostrumnya segera keluar. Yang ketiga, kalau kolostrum udah keluar dan ASI udah mulai lancar, kita harus sering mengosongkan payudara kita. Caranya adalah dengan melakukan breastfeeding juga setiap 2 jam sekali atau memompa. Nah, kalau misalkan bayi kita udah kenyang tapi kayak kita memastikan kalau misalkan ini benar-benar kosong payudaranya, udah nggak ada susunya, kita pompa sampai dia keluar. Karena setiap terjadi pengosongan payudara, maka ada sinyal dari tubuh kita untuk mengeluarkan air susu kembali. Dan biasanya kalau misalkan kita kosong 1 kali kosong, akan untuk nextnya itu akan naik sekitar 20% produksinya. Jadi semakin hari akan semakin banyak kalau kita sering mengosongkan. Dan harus rutin ya. Keempat, hindari stres, karena stres ini akan memicu hormon oksitosin pada tubuh kita akan tersendat sehingga produksi susu kita akan berkurang. Misalnya ibu-ibu baru yang baru melahirkan itu akan mengalami baby blues. Nah, kayak ASINya nggak keluar, bayi rewel dan sebagainya. Maka dari itu kita harus meminta dukungan atau support kepada orang-orang terdekat kita seperti ibu atau suami kita agar kita tidak stres dan kita jalani aja dengan happy, enjoy sebagai new mom. Tips selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Nah, usahakan kalau makan itu 4 sehat 5 sempurna. Dan karena kita sebagai ibu menyusui, kalau bisa porsinya lebih dari porsi biasanya. Dan kalau bisa porsinya lebih itu di bagian proteinnya. Aku biasanya juga mengkonsumsi, kalau aku sendiri itu biasanya suka nyemilin telur puyuh rebus. Terus juga aku suka mengkonsumsi jus. Di samping itu aku juga minum susu tambahan khusus untuk ibu menyusui seperti Prenagen. Juga biasanya aku mengkonsumsi Lovamil, tapi aku lebih suka Prenagen sih. Tips yang keenam adalah banyak minum air putih. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembentuk utama dari ASI adalah cairan. Maka dari itu kita harus banyak mengkonsumsi air putih agar ASI kita semakin lancar. Oke? Terakhir adalah mengkonsumsi suplemen untuk ASI. Aku sendiri ada beberapa suplemen yang aku konsumsi. Yang pertama ini ada Blackmores. Ini Blackmores yang pregnancy and breastfeeding. Nah, ini aku beli sekitar 150-an, isi 60 kapsul. Biasanya minumnya itu sehari 2 kali, tapi karena aku juga mengkonsumsi suplemen lain, makanya aku hanya mengkonsumsi sekali sehari. Terus aku juga mengkonsumsi ini Sweetabi, minuman serbu untuk meningkatkan ASI, dan aku pilihnya yang rasa lemon. Bentukannya tuh kayak gini. Ini saset, bisa 1 saset ini 1 seduh. Terus minumnya minimal 1 kali sehari. Terakhir, untuk menunjang kebugaran aku selama menyusui, aku juga mengkonsumsi madu. Ini yang aku konsumsi adalah madu hutan murni dari Riau. Nah, ini kalian bisa beli di toko online juga.
Ini asli karena ada busa-busanya ini. Ini hasil enzim dari lebahnya itu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian membutuhkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.